Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Topik pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang siklus produksi. Oke, nanti capaian pembelajarannya setelah rekan-rekan mahasiswa mempelajari siklus produksi, di mana nanti rekan-rekan mahasiswa bisa menjelaskan gambaran umum siklus produksi. Kemudian rekan-rekan bisa menjelaskan proses bisnis siklus produksi, dan yang ketiga rekan-rekan bisa menunjukkan pengendalian dan perlakuan audit terhadap aktivitas siklus produksi. Oke, pada dasarnya konsep sistem informasi akuntansi ini dibagi menjadi 5 siklus utama, yaitu yang pertama adalah siklus pendapatan, yang kedua siklus pengeluaran, yang ketiga siklus penggajian, yang keempat siklus produksi, dan yang kelima sistem pelaporan. Dan hari ini kita akan membahas tentang siklus produksi. Untuk siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus penggajian, ini sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasan, yaitu siklus produksi. Yang pertama kita akan mempelajari pihak-pihak apa saja yang berkaitan dengan siklus produksi, atau divisi apa saja atau departemen apa saja yang berkaitan dengan siklus produksi. Yang pertama adalah departemen produksi. Nah, departemen produksi ini sebagai entitas internal perusahaan utama yang memproses siklus produksi. Jadi, departemen produksi adalah entitas internal perusahaan utama yang memproses siklus produksi. Nah, apa saja tugasnya dari departemen produksi ini? Tugasnya yang pertama adalah mendesain produk, kemudian membuat anggaran produksi, merencanakan produksi, kemudian setelah merencanakan produksi, membuat proses produksi, setelah itu membuat produk, dan terakhir menghitung biaya produksi. Terus setelah departemen produksi, kemudian divisi yang berkaitan dengan siklus produksi yang kedua adalah departemen pembelian. Nah, departemen pembelian ini bertugas untuk menyediakan kebutuhan barang yang diperlukan untuk memproduksi barang pada departemen produksi. Jadi, departemen pembelian inilah nanti yang mengupdate data bahan baku gitu. Kalau memang bahan baku habis, berarti nanti departemen pembelian lah yang membeli bahan baku tersebut gitu ya. Jadi, memang bertugasnya untuk menyediakan kebutuhan barang yang diperoleh untuk memproduksi barang pada departemen produksi. Oke, kemudian yang ketiga adalah departemen penjualan. Nah, departemen penjualan ini bertugas untuk menjual barang hasil produksi pada departemen produksi. Jadi, setelah diproduksi, setelah menjadi barang jadi, nanti yang bertugas untuk menjual barang hasil produksi tersebut adalah departemen penjualan. Oleh karena itu, departemen penjualan juga masuk ke dalam departemen atau divisi yang berkaitan pada siklus produksi. Setelah itu yang berkaitan dengan siklus produksi adalah pegawai gudang, ya. Karena pegawai gudang inilah yang bertugas mencatat dan mengotorisasi arus keluar dan masuk barang untuk kepentingan produksi, ya. Jadi pegawai gudang inilah nanti yang mengirimkan bahan baku yang digunakan untuk proses produksi. Dan yang terakhir adalah sistem terkomputerisasi. Ini yang kelima ya. Yang kelima yaitu sistem terkomputerisasi. Sistem terkomputerisasi ini berkaitan atau bertugas untuk mempermudah berbagai aktivitas siklus produksi. Contohnya apa? Contohnya adalah mencetak spesifikasi dari produk. Oke, kita lanjut ke tahapan aktivitas dalam siklus produksi. Bagaimana sih tahapan aktivitas dalam siklus produksi ya? Siklus produksi itu tahapan aktivitas yang pertama, yaitu aktivitas dalam siklus produksi
dimulai dari mendesain produk yang nantinya akan diproduksi. Nah, mendesain produk ini diperlukan untuk memastikan proses produksi dilakukan dengan tujuan menghasilkan sebuah produk yang benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknik yang diinginkan dari berbagai aspek, seperti kualitas, bahan baku yang digunakan, efektivitas proses produksi, dan aspek-aspek lainnya. Pada beberapa perusahaan, unit desain produk ini ditugaskan pada bagian penelitian dan pengembangan atau research and development. Oke, kemudian setelah mendesain produk yang nantinya akan diproduksi, tahapan berikutnya adalah pengecekan ketersediaan bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi. Ya, jadi setelah spesifikasi teknik sudah jelas ditentukan, kemudian tahapan selanjutnya adalah mengecek ketersediaan bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi. Nah, apabila bahan baku belum tersedia, maka si departemen pembelian lah yang akan diminta untuk mendatangkan barang yang diinginkan. Namun, apabila bahan baku yang diinginkan sudah tersedia, maka departemen produksi dapat langsung meneruskan ke tahapan selanjutnya. Oke, kemudian yang ketiga adalah menghitung anggaran produksi. Nah, anggaran produksi ini diperlukan untuk memperkirakan besarnya biaya produksi yang mungkin akan dikeluarkan selama proses produksi. Departemen Keuangan dan Anggaran sangat berkepentingan dengan adanya produksi ini untuk upaya pengendalian awal agar proses produksi dapat berjalan seefisien mungkin. Anggaran produksi juga digunakan untuk membandingkan besarnya anggaran yang diestimasikan dengan total biaya produksi sebenarnya pada saat proses produksi dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, tahap selanjutnya adalah persiapan produksi. Nah, tahapan ini biasanya sudah membicarakan aspek teknis yang akan dilakukan dalam proses produksi. Beberapa hal yang dibicarakan misalnya menyangkut siapa saja yang akan terlibat dalam proses produksi. Kemudian tahapan proses produksi akan dilakukan dan bagaimana kerjasama yang akan dilakukan antar setiap subunit produksi. Setelah itu, yang kelima, setelah tahapan proses produksi sudah terbayar, hal berikutnya yang dilakukan adalah penjadwalan proses produksi. Beberapa hal yang dibahas dalam tahap penjadwalan proses produksi ini menyangkut kapan produksi akan dimulai, kemudian kapan produksi akan berakhir, apakah diperlukan jam kerja tambahan atau jam kerja lembur, dan beberapa aspek lainnya yang berhubungan dengan waktu pengerjaan sebuah produk. Oke, setelah itu berikutnya adalah setelah perencanaan produksi sudah direncanakan dengan matang, barulah kemudian bahan baku dipindahkan ke gudang tempat produksi. Nah, dengan sebelumnya sistem komputer ini akan membuat spesifikasi bahan baku apa saja yang dibutuhkan dalam proses produksi. Oke. Setelah itu, selama proses produksi, semua pengeluaran produksi dihitung, dan setelah proses produksi selesai dilakukan, semua komponen biaya itu dikalkulasikan. Nah, komponen biaya produksi mencakup biaya tenaga kerja, kemudian biaya jam kerja mesin atau biaya tenaga kerja langsung ya. Tadi komponen biaya produksi mencakup 3, yaitu biaya bahan baku, ya, biaya bahan baku langsung, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Nah, yang terakhir, setelah proses produksi selesai dilakukan dan besar biaya produksi sudah selesai dihitung, tahapan selanjutnya adalah menyerahkan barang hasil produksi ke departemen penjualan. Nah, biasanya harga jual produksi ditentukan oleh departemen penjualan dengan mempertimbangkan seluruh aspek biaya yang telah dikeluarkan, termasuk total biaya produksi.
Oke. Selanjutnya kita masuk ke 4 aktivitas utama dalam siklus produksi. Nah, 4 aktivitas utama dalam siklus produksi yang pertama adalah mendesain produk, ya. Jadi di sini mendesain produk ini merupakan 4 aktivitas siklus produksi. Yang pertama mendesain produk, kemudian yang kedua adalah tugas yang kedua adalah operasi proses produksi. Oke, kemudian yang ketiga perencanaan dan penjadwalan produksi, dan yang keempat adalah akuntansi biaya. Oke, kita akan membahas tentang mendesain produk yang ini. Desain produk ini merupakan aktivitas dalam siklus produksi yang tujuan aktivitas ini adalah mendesain sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, kemudian ketahanan, dan fungsi dari produk yang akan dihasilkan. Juga secara simultan untuk minimalisasi biaya produksi. Kemudian yang kedua adalah operasi produksi. Nah, 4 segi yang harus utama ya yang harus menjadi pertimbangan dalam aktivitas operasi produksi adalah yang pertama adalah bahan baku yang digunakan. Oke. Bahan baku yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah jam tenaga kerja langsung, atau kita biasa menyingkatnya adalah direct labor, ya, tenaga kerja langsung. Yang ketiga adalah lama operasi mesin yang dilakukan. Lama operasi mesin. Yang keempat adalah biaya overhead lainnya, atau kita kenal FOH, factory overhead. Oke, kemudian adalah perencanaan dan penjadwalan produksi. Nah, tujuan aktivitas dari perencanaan dan penjadwalan ini adalah agar pengembangan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan persediaan barang jadi. Oke. Kemudian ada akuntansi biaya. Ya. Akuntansi biaya di sini ada 3 tujuan utama dari akuntansi biaya, ya. Tujuan utama dari akuntansi biaya itu adalah yang pertama di sini memberikan informasi yang berkaitan dengan proses perencanaan, proses pengendalian, dan evaluasi kinerja operasi produksi. Kemudian tujuan kedua dari sistem akuntansi biaya yaitu memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. Tujuan yang ketiga yaitu mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Jadi itu adalah 3 tujuan utama dari sistem akuntansi biaya. Oke, kemudian setelah itu kita akan belajar tentang pengendalian dan perlakuan audit terhadap aktivitas siklus produksi ini. Nah, untuk desain yang pertama adalah pengendalian terhadap desain produk yang kurang baik. Jadi, risiko yang dapat mengakibatkan dari desain produk yang kurang baik ini yang pertama adanya risiko ini dapat mengakibatkan peningkatan biaya di beberapa lini. Nah, misalnya biaya kerugian karena sudah terlanjur dibeli. Ternyata baru diketahui kemudian bahwa desain produknya masih belum sempurna.
atau misalnya karena kerumitan dalam perubahan proses produksi dari satu desain ke desain lainnya. Nah, desain produk ini atau upaya pengendaliannya atau solusinya yaitu desain produk. Produk dapat disempurnakan melalui pengumpulan data yang akurat tentang hubungan antara komponen dengan barang jadi. Nah, analisis atas jaminan dan biaya perbaikan dapat mengidentifikasi penyebab utama kegagalan dari produk, ya. Oke. Kemudian pengendalian kedua adalah kelebihan dan kekurangan produksi. Nah, kelebihan produksi ini dapat mengakibatkan kelebihan pasokan barang atas permintaan jangka pendek. Nanti ini bisa menciptakan potensi masalah arus kas karena sumber daya yang terikat dalam persediaan. Nah, sedangkan kekurangan produksi ini dapat mengakibatkan kehilangan peluang penjualan dan ketidakpuasan pelanggan. Oke, kemudian solusinya atau upaya pengendaliannya adalah dibutuhkan prediksi penjualan yang akurat, disertai dengan data persediaan yang memadai untuk merencanakan proses produksi yang baik. Nah, biasanya resiko kelebihan atau kekurangan produksi lebih sering terjadi pada produk yang baru diproduksi. Setelah itu, persetujuan dan otorisasi yang memadai atas memproduksian produk adalah pengendalian lainnya yang dapat mencegah resiko dari kelebihan dan kekurangan produksi ini. Kemudian selanjutnya adalah pencurian persediaan dan aktiva tetap. Jadi pengendalian berikutnya yang sering terjadi adalah pencurian persediaan dan aktiva tetap. Oke, dari pencurian persediaan dan aktiva tetap juga menjadi resiko yang bisa terjadi pada siklus produksi ini. Nah, efek jangka panjang dapat juga mengakibatkan kesalahan dalam menganalisis kinerja keuangan dalam kasus persediaan dan dapat mengakibatkan kekurangan produksi. Jadi resikonya yaitu pencurian persediaan dan aktiva tetap juga bisa menjadi resiko yang terjadi dalam proses produksi dalam siklus produksi ini ya. Nah, efek risiko jangka panjangnya yaitu mengakibatkan kesalahan dalam menganalisis kinerja keuangan. Jadi kalau aktiva tetapnya dicuri, jadi selama ini kita terkomputerisasi melihat bahwa misalnya aktiva tetap kita yang tersedia ada 10, ternyata ada beberapa yang dicuri sebenarnya tinggal 7. Nah, akibatnya yaitu nanti terjadi kesalahan dalam menganalisis kinerja keuangan. Setelah itu, dalam kasus persediaan dapat juga mengurangi kekurangan produksi. Sedangkan tadi kalau misalnya produksinya kurang, maka yang terjadi adalah biasanya kita akan beresiko dari kehilangannya peluang penjualan dan ketidakpuasan pelanggan. Nah, solusinya atau upaya pengendaliannya adalah di sini akses fisik harus dibatasi. Maksudnya akses fisik antara pegawai dengan persediaan itu harus dibatasi. Ya, karena kalau tidak dibatasi nanti siapa saja bisa keluar masuk gudang, yang terjadi adalah nanti suka terjadi pencurian persediaan. Nah, selain itu dalam setiap perpindahan produk harus didokumentasikan. Jadi kalau misalnya ada pengambilan persediaan atau misalnya aktiva tetap ya, maintenance aktiva tetap atau penjualan aktiva tetap itu perlu didokumentasikan atau perlu dicatat untuk menghindari terjadinya pencurian persediaan dan aktiva tetap. Oke, kemudian yang berikutnya adalah pencatatan dan pemrosesan data aktiva produksi yang tidak tetap, yang tidak tepat ya. Jadi, pengendalian berikutnya adalah pencatatan dan pemrosesan data aktivitas produksi yang tidak tepat. Nah,
Resikonya yang terjadi adalah di sini dapat menurunkan efektivitas penjadwalan produksi. Dan di sini juga mengganggu kemampuan manajemen untuk mengawasi dan mengendalikan operasi produksi. Misalnya, ketidakakuratan dalam analisis data biaya. Di sini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak tepat terhadap tentang produk mana yang akan diproduksi dan bagaimana cara untuk menetapkan harga jual. Oke. Prosedur pengendalian terbaik atau upaya pengendalian terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan mengotomatisasikan pengumpulan data dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sekarang sudah banyak digunakan, seperti misalnya pemindai kode baris atau barcode ya, kemudian pembaca kartu dan media lainnya. Nah, akan tetapi untuk menghindari agar tidak sembarang orang bisa mengakses data-data penting tersebut, pembatasan akses bisa melalui username dan password yang merupakan upaya pengawasan yang paling baik. Oke, sekian materi kita. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.